Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Endah Kurniasih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyumas, yang terhormat Bapak Samsuri, Bapak Fakih Hamdani, teman-teman OSIS serta yang menyaksikan live Instagram. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan amalia Ramadan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Kekasih Allah yang selalu menyuruh kebaikan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Dilaksanakannya kegiatan ini sesuai dengan program kerja OSIS dan dalam rangka mengisi amalia Ramadan agar di bulan Ramadan yang suci ini kita mendapatkan hikmah yang bermanfaat. Materi hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Samsuri. Kepada Bapak Ustadz Samsuri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah keistimewaan dengan Ramadan. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan pun dirantai. Surga adalah tempat yang paling nikmat yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Ada 8 jumlahnya. Neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar. Neraka inilah yang pernah membuat Rasul dan Malaikat Jibril menangis ketika Malaikat Jibril menceritakan kondisi keadaan neraka kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, berikan kepada saya ciri-ciri neraka. Lalu Jibril menjawab, andaikan saja neraka berlobang sebesar lubang jarum, niscaya bumi langit akan kering. Andaikan saja satu lingkaran rantai dari rantai-rantai yang ada di neraka dihantamkan ke bumi, maka bumi akan porak-poranda. Andaikan saja satu baju dari baju penghuni neraka digantung antara langit dan bumi, maka semua penduduknya akan mati karena baunya yang sangat busuk. Sampai di sini Rasulullah langsung menghentikan, sudah Jibril, sudah, tidak kuat ternyata Muhammad ini. Rasul menangis, khawatir ya melihat kaumnya nanti akan menempati tempat tersebut. Ternyata Jibril ikut menangis, ini yang membuat Rasul heran. Kalau Rasul kan manusia biasa, tapi Jibril ini orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah saja menangis. Lalu dia jawab, saya menangis karena saya juga tidak bisa lepas dari makar Allah, sebagaimana teman saya, 2 malaikat Harun dan Marut tergelincir. Jadi ada 2 malaikat yang sangat taat, sangat takwa, ternyata ketika dipuji oleh Allah, diberi hawa nafsu seperti manusia biasa, tergelincir melakukan perbuatan dosa sehingga dia dihukum sampai hari kiamat antara langit dan bumi. Dia diikat, ini ada di dalam Al-Quran, kisah ini kisah tentang Harun dan Marut sampai hari kiamat. Dan untuk menuju ke sana, kata Rasulullah, umatku akan menghadapi 5 masa, 5 fase. Fase yang pertama
fase nubuah, yaitu fase kenabian. Fase yang kedua nanti disebut dengan fase khalifah manhaj nubuah, dan yang ketiga namanya fase mulkan aldon, yang keempat fase mulkan jabariyah, dan yang terakhir kembali lagi nanti fase manhaj nubuah. Setelah itu selesai alam semesta ini. Dan sekarang kita sudah berada di fase yang keempat, sadar atau tidak sadar. Tinggal satu fase lagi kita memasuki hari akhir atau hari kiamat. Fase yang pertama sudah dilalui, yaitu fase kenabian, di mana Rasul memimpin langsung umat Islam berdakwah 23 tahun, 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Ternyata di kota Mekah, di tempat kelahirannya sendiri, ditentang oleh keluarganya sendiri, khususnya paman beliau yang namanya Abu Lahab. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ini orangnya beda. Kalau Abu Lahab itu yang menyebabkan turunnya tabat yada Abi Lahab wa tab, itu yang menyebabkan kedua tangan beliau akan celaka, apalagi istrinya yang namanya Ummu Jamil, pembawa kayu bakar yang suka menjadi provokator. Kemudian kalau Abu Jahal itu termasuk salah satu tokoh kafir, sama-sama menentang kepada Muhammad. Ada musuh-musuh Rasulullah, itu ada Utbah, ada Utaibah, ada Suwaibah, kemudian ada Umayyah, semuanya menentang beliau. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah, tapi sebelum Islam sampai ke Madinah, sebelum Rasul sampai ke Madinah, Islam sudah sampai duluan. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya seorang sahabat. Sahabat ini masih sangat muda, sangat tampan, sangat kaya, sudah muda, tampan, kaya, dan senang sekali dia memakai wewangian, namanya Mus'ab bin Umair. Punya suara yang sangat merdu, bahasanya sangat fasih, sehingga ketika dia menyampaikan dakwah ke Madinah, di sana dia ketemu sama pimpinan suku Khosraj yang namanya Sa'ad bin Mu'ad sama Usama bin Huzair. Dua orang inilah yang menolong beliau sampai akhirnya Islam tersebar dalam waktu singkat. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau pindah ke Madinah, di sana sudah mayoritas beragama Islam. Dan ini berlangsung selama 23 tahun sampai Rasul wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, seperti beliau lahir, tapi tahunnya saja yang berbeda. Beliau wafat menyebabkan umat Islam mulai bertengkar, di mana ada dua kubu, yaitu kubu Mekah sama kubu Madinah. Kubu Madinah disebut dengan Ansor tanpa menggunakan kata mujib. Kemudian di sebelah yang pendatang namanya Muhajirin. Jadi Muhajirin sama Ansor. Pihak Muhajirin kumpul di sebuah tempat balai desa namanya Sokifah Bani Sa'idah. Pihak Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, pihak Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah, itu beda. Terjadi perdebatan yang alot. Abu Bakar menunjuk Umar sama Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi keduanya menolak, malah akhirnya membayar Abu Bakar, tapi mendapat perlawanan dari orang Madinah. Setelah negosiasi dengan Allah, akhirnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Inilah fase yang kedua dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, fase ini akan berlangsung 30 tahun. Ternyata Rasulullah meninggal, fase ini betul-betul 30 tahun. Karena Pak Abu Bakar 2 tahun 3 bulan menjabat sebagai kepala negara, persis sama seperti Gus Dur. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab 10 tahun, yang ketiga Utsman bin Affan 12 tahun, yang ketiga Ali bin Abi Thalib 5 tahun. 30 tahun fase yang kedua ini sudah dilewati, di mana fase ini disebut fase Khalifah Manhaj Nubuwah, para pemimpin Islam yang mengikuti petunjuk Nabi, karena mereka adalah generasi pertama. Setelah ini selesai, kata Rasulullah, manusia akan memasuki fase yang ketiga, dan fase ini berlangsung kurang lebih selama 1300 tahun.
yaitu fase yang disebut mulkan Aldon. Mereka menjadi raja tapi gelarnya tetap khalifah, dan dimulai dengan berdirinya Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian yang terakhir Bani Utsmani. Kerajaan Utsmani yang terakhir di Turki sampai Turki hancur menjadi negara sekuler kembali di Eropa tahun 1924. Dan sekarang presidennya namanya Erdogan, teman akrabnya Om Putin dari Rusia. Dan dia tidak mau memberikan sanksi karena Erdogan sangat membutuhkan bahan bakar dari Rusia, dan konon kabarnya Indonesia juga akan membeli bahan bakar dari Rusia yang agak murah. Sementara Eropa sekarang sedang oleh di Amerika saja harga bensin sekarang 1 liter itu 31.000. Kita masih murah. Pertama hanya 12.000, murah kan? Itu kata Indra Skek kan gitu ya. Murah. Ada Doni Salaman pakai salmon apa salaman? Orang-orang yang punya harta orang lain tapi pamer, sok pamer. Dan ini sekarang kalau dulu Densus menangani teroris, sekarang juga termasuk menangani Doni dan teman-temannya. Ini tambahan tidak ada dalam hadis. Hadis Nabi mengatakan kita sekarang ini sudah ternyata masa-masa ini sudah berlalu, terakhir itu tahun 1924, berarti sekarang kita sudah masuk fase yang keempat. Dan fase yang kali ini mulkan Jabariyah, para diktator. Jangan tahu namanya Amerika pernah menginvasi Irak, Irak menyimpan senjata kimia dimok Saddam Hussein digantung. Kenapa? Dia paling berani. Namun saat itu Amerika mengaku sebagai polisi dunia. Ternyata sampai hari ini nggak ada senjata kimia di sana. Dia punya kepentingan lain, yaitu untuk menguasai minyak Irak. Sama dengan Muammar Gaddafi dari Libya, karena berani seperti Saddam, dia pun akhirnya nasibnya sama, meninggal. Nah sekarang ini ada Rusia, ada yang mengatakan Rusia itu adalah bangsa Rum, dan nanti akhir zaman akan terjadi hari yang disebut Malhamah Kubro, perang terakhir, atau orang Barat menyebut Armageddon. Ada film Armageddon, serangan makhluk dari planet lain. Tapi kalau Armageddon ini betul-betul nanti hari akhir sebelum Dajjal muncul, fase yang kelima ini akan diawali dengan peperangan. Dan sekarang ada orang-orang Chechnya yang ternyata mayoritas 95% mereka beragama Islam. Presidennya namanya Ramzan Kadyrov, nama lengkapnya itu Ramadan Ramzan Kadyrov. Seluruh pasukan tentaranya itu hafal Quran. Kenapa? Ternyata Rusia sekarang itu yang dulunya komunis 40% beragama Islam, dan banyak yang hafal Quran. Bahkan kalau kita pernah mendengar hadis, ada Imam Bukhari itu berasal dari negeri Bukhara, Rusia, Turkistan bagian Turkistan, Rusia bagian selatan, berasal dari Rusia. Bahkan yang hebatnya lagi, orang Rusia nggak ngerti kalau Imam Bukhari itu adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Islam sebagai perawi hadis nomor 1. Itu makamnya ditemukan atas inisiatif usulan dari Bung Karno pada waktu Bung Karno mau ke Moskow kan, ke sana. Dia tidak mau sebelum makamnya ditemukan. Akhirnya orang Rusia kan bingung, Bukhari sih mau mendir. Akhirnya setelah dicari, Bukhari ternyata adalah seorang tokoh, ditemukan. Sampai hari ini makamnya ada di sana. Bahkan Bung Karno sebagai pahlawan, sehingga anak-anak pejabat di sana dulu banyak yang diberi nama Soekarno. Itulah Indonesia zaman dulu luar biasa hebatnya. Itu saja dulu dari saya, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nanti kita baru ini sudah masuk akhir zaman, karena pada waktu Nabi lahir, pada waktu Nabi diutus jadi Rasul, mengatakan saya dengan hari kiamat sama dengan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kan ini dekat banget dengan hari kiamat. Itu zaman Nabi. Apalagi sekarang kita sudah, kata Nabi, sudah memasuki fase yang ketiga, sudah kita lewati. Kita sedang masuk fase keempat. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Ustaz Sapuri sudah mengisi materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini jalan lancar. Mungkin Bapak Santri dan Pak Fakih, kemarin kita sepakati nanti kegiatan tidak bisa dilaksanakan setiap hari karena anak-anak juga butuh mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi nanti diambil 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Kemarin karena anak-anak itu kalau setiap hari tugas-tugasnya keteteran Pak, gitu ya, Pak, masalah seperti itu. Apa lagi Mas Santri? Betul ya? Iya. Ya, oke. Baik, mungkin sebentar aja. Besok hari Jumat yang laki-laki tolong dipersiapkan ya, karena nanti kalian yang punya tenaga lebih nanti mejanya seperti ini. Kan sudah tahu ya, gambarannya seperti ini. Nanti di sana ada meja lagi, nanti diambil di ruang KS ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan besok nanti siang sudah ada surat keputusan untuk PTM 100% dan besok kalian sudah bisa berangkat semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua. Untuk yang nonton TV juga, salam-salam. Mudah-mudahan tetap semangat. Besok kita sudah bisa berangkat semua. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Jumat. Ketemu lagi hari Jumat. Mau sama Bapak. Nanti kalau